Berhati-hatilah saat berwisata ke pantai. Baru-baru ini seekor buaya sepanjang hampir 3 meter menampakkan dirinya di pinggir pantai Carita, Pandeglang, Banten. Iya, Bang. Beruntung saat kemunculan buaya tidak ada wisatawan yang tengah bermain di pantai. Setelah menampakkan dirinya, buaya sepanjang hampir 3 meter itu kemudian menghilang. Kemunculan buaya muara tersebut sangat meresahkan warga, karena biasanya banyak pengunjung yang datang untuk berwisata air. Nih, tapi sampai saat ini buaya ini belum tertangkap ya, Pak ya? Iya, Pak. Pak. Ya bila mana masih ada buaya, otomatis tamu nggak mau datang lagi. Warga berharap pihak terkait segera menangkap buaya tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ruas jalan utama komplek permukiman Jalan Anoy, Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang masih terendam banjir dimanfaatkan warga sebagai lokasi wisata dadakan. Mereka terlihat asik berenang dan menikmati air banjir dengan saling melempar tanaman yang biasanya tumbuh di permukaan air. Sebagian orang tua bahkan ada yang sengaja mengajak anak maupun balitanya untuk mandi bersama di depan rumah yang kebanjiran. Kalau banjir gini memang... Menurut warga, bermain air sudah menjadi tradisi setiap datangnya musim hujan. Ini dikarenakan banjir akan selalu terjadi saat hujan deras dan air tak tertampung oleh Sungai Kahayan. Kalau banjir gini memang sering digunakan untuk bermain, Pak? Sering, Pak. Iya, terus Nggak takut ada yang tenggelam nih, Pak? memang kalau yang tenggelam tuh ya udah jarang, Bang. Oh gitu ya? Udah pernah. Tapi diawasi begitu, Pak? Ya. Memang sebagai tradisi juga, Bang. Tradisi kalau banjir pasti? Pasti dah ramai orang. Oh gitu ya? Ini nggak takut ada yang tenggelam nggak, Bu? Asal diperhatikan aja anaknya. Oh gitu ya? Meski hanya di depan rumah, anak-anak tetap dalam pengawasan orang tua karena sebagian titik banjir kondisinya ada yang dalam. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Memprihatinkan, anak-anak pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara nekat berenang di lautan bersama sampah untuk bermain bersama teman-temannya. Anak-anak yang kebanyakan masih duduk di bangku sekolah dasar ini nekat berenang meski lautan tersebut dipenuhi sampah rumah tangga dan kulit kerang. Tanpa memikirkan kebersihan dan kesehatan, mereka berenang di air laut yang keruh. Mereka terpaksa bermain di laut karena jauhnya lokasi tempat bermain anak-anak dari rumah mereka. Keberadaan anak-anak yang berenang ini sudah menjadi penampakan sehari-hari warga sekitar. Gimana sih miris, ngeliat sampah-sampah kotor, takut ini, beling, paku, kayu-kayu banyak, pada ketusuk gitu. Warga yang risih dengan kotornya air laut berharap pihak terkait bisa membersihkan sampah yang mengotori lautan pesisir ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Banjir bandang terjadi di Kota Batu, Jawa Timur. Sungai Paron yang tidak mampu menampung derasnya air meluap membawa material lumpur dan kayu hingga masuk ke puluhan rumah warga. Banjir bandang tiba-tiba menerjang di Sungai Paron, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Tak lama air deras bercampur lumpur serta material kayu masuk ke pemukiman warga di Dusun Beru, Desa Bumi Aji, Kota Batu. Butuh bantuan warga Beru Bumi Aji banjir. Butuh bantuan, tolong. Setelah banjir mereda, warga bergotong royong membersihkan material lumpur dan kayu di jalanan dan rumah. Banjir terjadi diakibatkan tidak adanya sodetan hingga sungai tidak mampu menampung luapan air. Ini banjir tahunan tapi tidak separah ini. Dulu pernah, tapi walaupun dulu pernah menghanyutkan mobil-mobil tapi tidak separah ini. Kalau ini tadi luar biasa. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, kerugian material masih dalam pencatatan. Warga berharap ada upaya dari Pemkot Batu untuk mengatasi banjir yang setiap tahun melanda wilayah ini. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam sebuah truk penambang pasir hanyut terbawa derasnya arus banjir Sungai Kacangan, Desa Lemah Jaya, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pengemudi truk Purlali, warga rakyat Banjarnegara, sempat akan diselamatkan warga saat keluar dari kabin. Namun tiba-tiba truk terguling dan korban hanyut terbawa arus sungai dan belum ditemukan.
Pencarian korban saat ini terus dilakukan oleh tim SAR dan BPBD Banjarnegara. BPBD mengimbau warga untuk waspada dengan banjir, mengingat curah hujan yang tinggi di wilayah pegunungan utara Banjarnegara. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur kawasan Wonosobo, Jawa Tengah mengakibatkan sungai meluap dan membuat sebuah rumah milik warga Kampung Sidojoyo, Kelurahan Pager Kuku, roboh dan hanyut terbawa arus sungai. Beruntung 4 orang penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri dan mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Banjir juga mengancam belasan rumah warga yang berada di pinggir sungai. Dari data BPBD Kabupaten Wonosobo, selain banjir, longsor juga terjadi di beberapa titik pada waktu yang sama. Petugas diterjunkan di beberapa lokasi untuk membantu warga dan mendata kerusakan yang dialami. Dari Banjarnegara dan Wonosobo, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Polres Blitar menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan suami terhadap istri yang jenazahnya ditemukan dicor di dalam kamar. Sementara di Kabupaten Maros, seorang pria bersenjata badik berhasil merampok SPBU dan menggasak uang tunai hasil penjualan BBM senilai 110 juta rupiah. Tim Pusat Satreskrim Polres Pasuruan mengejar travel di ruas jalan tol Gempol Pasuruan yang mengangkut pelaku perampokan uang wisatawan di Villa Puri Ayoga, Ubud Gianyar, Bali. Setelah mengamankan terduga pelaku, mobil travel diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Rekaman CCTV menjadi bukti perampokan yang dilakukan oleh pria bersenjata badik di sebuah SPBU di Jalan Poros, Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku berhasil menggasak uang tunai senilai 110 juta rupiah hasil penjualan BBM yang tengah dihitung oleh karyawan. Berbekal rekaman CCTV ini pula polisi meringkus pelaku. 22 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, di mana jenazahnya ditemukan dicor di dalam kamar di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Terungkap fakta bahwa pelaku sempat terlibat cekcok dengan korban hingga terjadi pembunuhan. Pengunjung serta karyawan rumah sakit daerah Pemalang, Jawa Tengah panik saat api tiba-tiba berkobar dari ruang farmasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebuah mobil pelangsir BBM meledak dan terbakar usai mengisi bahan bakar minyak di SPBU. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Puluhan pengunjung, pasien serta karyawan panik berlarian saat ruang farmasi RSUD Dr. Asri Pamalang terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Mobil pelangsir BBM meledak dan terbakar usai mengisi bahan bakar minyak di SPBU di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kobaran api melalap seluruh badan mobil dan juga nyaris membakar kabel listrik PLN. Seorang guru honorer sekolah dasar swasta di Tegal, Jawa Tengah membeli sepeda motor baru dengan uang receh yang ditabungnya selama 2,5 tahun. Ia mengumpulkan uang receh hingga bisa membeli sepeda motor baru seharga 25 juta rupiah. Siti Atiko, istri dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menjadi pembicara dalam acara Sarasehan bersama Ibu Rakyat memperingati Hari Anti Korupsi dan Hari Hak Asasi Manusia di kawasan Tamrin, Jakarta. Karena Mbak Atiko habis jalan-jalan ke Jawa Timur ya. Memperingati Hari Anti Korupsi 9 Desember dan Hari Hak Asasi Manusia, Siti Atiko, istri dari calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghadiri acara Sarasehan bersama Ibu Rakyat di salah satu hotel di kawasan Tamrin, Jakarta. Kehadiran Siti Atiko mendapat sambutan hangat dan antusias dari para tamu undangan. Hadirnya Siti Atiko di acara ini juga sebagai pembicara, di mana dalam diskusi ini, Atiko berbagi cerita bagaimana cara menanamkan nilai anti korupsi di keluarga dan lingkungannya. Selain itu, Siti Atiko juga melakukan dialog langsung dengan tamu yang hadir. Dari Jakarta, Disti Arifa, Jurkanayan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye ke Cirebon, Jawa Barat dan sempat mencicipi nasi lengko. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Cirebon, Jawa Barat. Sebelum berkegiatan, Anies mengunjungi warung makan khas Cirebon Nasi Lengko Pagungan Haji Barno. Sejumlah warga langsung mengerubuti Anies dan berfoto bersama. Dalam kampanyenya di Cirebon, rencananya Anies akan menemui warga Cirebon di kawasan Kasepuhan, mengunjungi Vihara Walas Asih, serta berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin iNews melaporkan.
Kembali bersama kami pemirsa, apakah Anda tertarik menyelam di bawah laut tanpa alat selam, yakni free diving? Nah, free diving kini tengah menjadi olahraga yang diminati, bahkan sejumlah selebriti tanah air pun ikut mencobanya. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Freediving atau menyelam bebas menjadi salah satu olahraga yang kian diminati, khususnya para pecinta wisata bawah laut. Dengan menguasai freedive, penyelam bebas menikmati berenang di antara tumbuhan laut dan karang serta ikan-ikan lucu tanpa menggunakan alat bantu selam. Tentu saja ini menjadikan freediving salah satu olahraga ekstrim. Namun dengan belajar beberapa tahapan seperti pendalaman teori, teknik relaksasi, pernafasan, dan belajar berenang di bawah air, penyelam bisa terhindar dari resiko saat freediving. Setiap orang yang belajar menyelam bebas memiliki kesulitannya masing-masing. Bagian tersulit belajar freediving ini sebenarnya adalah 1 kali tarikan nafas, kita itu menyelam bisa sampai 10 meter, 16 meter, 20 meter, dan kita belajar relax gitu. Nah itu itu tersulit ya. Dan aku paling senang itu pas ke laut, kita bisa selam bebas melihat dunia alam bawah laut. Selain dilakukan di perairan terbuka, kini sudah ada beberapa kolam renang yang memfasilitasi latihan untuk freediving. Sudah banyak juga komunitas atau sekolah yang menyediakan jasa belajar olahraga menyelam bebas yang memiliki banyak manfaat ini. Freediving itu banyak banget manfaatnya, terutama buat saya sendiri itu dia mengubah pola hidup saya. Dan freediving itu sendiri juga merupakan social activities karena kita tuh nggak boleh yang namanya freediving sendiri ya. Karena ini kan olahraga untuk menahan nafas, jadi pastinya bakal ketemu orang, bisa bersosialisasi, bisa networking. Belajar menyelam bebas adalah bagian dari persiapan mental dan meditasi. Bagi yang memiliki ketakutan terhadap air, mencoba freediving bisa mengobati ketakutan Anda. Dan saat menyelam bebas, harus didampingi teman atau instruktur ya, agar ada yang bisa menolong saat Anda mengalami masalah. Dari Jakarta, Nisa Sahib dan Di Bernadi, iNews melaporkan.